Sumpah ini tuh beneran horor guys. Jadi tuh aku dulu sekitar bulan Maret, bukan dulu sih, masih 2020, pokoknya Maret awal lah. Aku tuh ada survei di salah satu daerah di Batang. Kalian tahu kan Batang yang mana dan di sebelah mana? Nah, kan kita survei rencananya tuh ada 3 hari. Nah, aku sama temanku ini, bukan temen sih, pokoknya orang lah ya. Aku sama pacarku itu tuh mau nyelesain cuma 1 hari aja. Dan kita kan nggak tahu sama sekali ya daerahnya mana, di tempatnya kan kita nggak tahu. Terus awalnya tuh kita biasa aja tuh berangkat Jumat pagi, biasa aja berangkat, ya udah kayak orang-orang seneng-seneng aja, mau kerja kan sekaligus mau jalan-jalan di kota orang gitu kan, pikiran kita berdua. Nah, habis sampai sana ternyata tuh desanya letaknya tuh, habis sampai sana desanya itu letaknya ada di tengah-tengah enggak hutan. Itu tuh emang daerah sana kan antara letak daerah satu dan daerah lain atau per kecamatan lah. Nah, itu kan emang ada sekat kayak hutan gitu kan. Nah, kita awalnya biasa aja kan, pagi siang kan lewat masih biasa-biasa aja. Tapi nih pacarku udah bilang, kata dia, kita pokoknya kalau bisa sebelum malam lah kita selesain gitu ya, sehari pokoknya kita biar nggak bolak-balik. Semarang Batang kan lumayan jauh. Nah, terus sampailah kita ke sana zuhur, terus habis itu kita perizinan dan lain sebagainya, pokoknya kita makan dan lain-lain lah. Terus tuh kita ketemu sama ibu-ibu, bukan ketemu sih, kita makan kan di tempat makan, ada ibu-ibunya tuh ngobrol-ngobrol gitu sama kita, pokoknya intinya dari mana mbak gitu nanya-nanya lah. Terus kita nanya, bu, daerah ini di RT ini tuh kira-kira tempatnya di mana ya, jauh nggak ya dari sini gitu. Ibu-ibunya bilang gini, mbak mending mbaknya tuh di itu aja, di tempat yang paling deket dulu dari sini, RT berapa lah, pokoknya aku lupa dah, saya sering ikut survei jadi aku lupa. Itulah pokoknya deket dari warung ibu itu. So, ya udahlah, kita kan orang nggak tahu ya, ya udah diain aja, karena kita juga harus ke 5 RT yang lain kan. Oke, terus RT 1 oke, RT 2 oke, RT ketiga oke, masih biasa-biasa aja tuh. Nah, ke RT yang mulai keempat ini ternyata tuh RT-nya letaknya jauh dari situ. Kita harus naik gunung, dan bukan naik gunung, kayak jalannya tuh nggak rata, dan itu tuh naik gitu loh, kayak ke perbukitan gitu. Terus di situ kan gerimis tuh, gerimis dan hujan, dan kita intinya letak desanya tuh bener-bener jauh lah ya dari pemukiman lain. Dan di RT itu, kok desa sih tadi, dan di RT itu, maaf ya teman-teman, dan di RT itu tuh cuma ada 20 kakak aja dari 2 RT. Nah, kita kan tambah bingung ya, maksudnya kok dikit banget orangnya gitu kan. Nah, kita waktu neduh itu kan ada orang lagi hajatan nih, kita nanya lah ke bapak-bapak, pak, letak RT ini di mana ya? Bapaknya bilang gini, kan pak orang Jawa ya, bapaknya bilang, niku mbak tinginggil gunung niku gitu. Terus aku kan udah sore juga, aku pikiran matanya pacarku kan emang rada ini nggak kelihatan kan, yang satu ini udah sore, mana gerimis, hujan kan, kalau di atas gunung ntar pulang kalau nggak ada lampu gimana, bahaya kan. Terus kita neduh sambil mikir, ini lanjut nggak ya gitu. Terus akhirnya pacarku bilang, udah lanjutin sekarang, selesain hari ini aja biar kita nggak bolak-balik, soalnya kan main jauh juga, capek, dia bilang gitu. Terus ya udahlah, oke, kita waktu hujannya rada-rada berhenti dikit, gerimis lah, kita lanjut ke atas gunung itu. Nah, di atas gunung itu emang jalannya kan ada becek dan jelek gitu kan. Kita cuma ngikutin orang aja sih awalnya, dan nggak yakin juga kalau di situ emang ada desa lagi gitu loh. Terus kita kesana lah, masih nggak apa-apa, balik juga nggak apa-apa. Dan baliknya itu, balik sih nggak apa-apanya sih kita ya, nggak apa-apa ya, tapi itu baliknya tuh emang bener-bener nggak ada lampu gitu loh guys, nggak ada lampu sama sekali, dan gelap banget, pokoknya gelap banget dah. Terus tuh si pacarku ini kocaknya, dia bilang gini, kan kita habis mampir ke rumah Pak RT ya, emang kalau disitu kan emang di rumah Pak RT kan, nanya-nanya warganya namanya siapa gitu-gitu. Terus kita kan balik, dia bilang gini, padahal tuh Pak RT tuh udah baik banget sama kita ya. Dia bilang gini,
kalau semisal kita nih suruh nginep di situ, terus pagi-pagi ternyata kita tidur di rumah kosong, gimana ya? Terus aku nih nambahin nih, orang kocak satu lagi nih nambahin, iya ya, ntar kalau itu kan, tapi nggak apa-apa, kita bisa bikin ini thread di Twitter atau gitu, kita masih bisa ketawa-ketawa, padahal tuh di situ tuh emang bener-bener gelap dan jalan cuma satu doang, nggak ada lampu tuh emang bener-bener dari lampu kita loh, itu habis maghrib apa malah waktu maghrib kayaknya deh. Terus kita sambil ketawa-ketawa karena habis gitu kita bisa rada lega karena habis ngelihat ada perumahan di kita. Terus tinggal satu RT lagi nih. Nah, satu RT terakhir ini sama responden terakhir ini kita kan nanya ya, itu kan udah malam, posisinya udah jam 8an lah, nggak jam 8 sih, jam 7an, jam 7 setengah 8 lah. Kita nanya, Pak, mending kita lewat arah balik lagi atau lewat ke sana ya gitu kan. Bapaknya bilang, Mas jangan ya, kalau arah balik bahaya, kata bapaknya gitu, mending masnya lurus aja, nanti ketemu kok jalan Pantura, bapaknya bilang gitu. Ya udahlah, kita kan sebagai orang yang nggak tahu, ya udah. Terus bapaknya nanya lagi, masnya naik motor atau mobil ya gitu. Kita naik motor, Pak. Kok naik motor? Bapaknya tuh gitu, kita kan nggak tahu ya. Terus akhirnya kita ngikutin Google Map aja, kan aku juga nggak tahu daerah sana. Terus ternyata di antara satu daerah dan daerah lain itu emang benar-benar kesekat hutan, dan di hutan-hutan itu tuh alhamdulillahnya masih ada lampu walaupun 1-2, dan masih ada barengan kita walaupun 1-2. Nah, habis dan di daerah itu tuh rame, aku pikir itu tuh udah jalan Pantura, ternyata itu belum guys, jalan Panturanya masih kesono lagi, dan aku kan nggak ngerti jalan Panturanya yang mana ya. Terus kita tuh kan yang namanya cewek juga kurang bisa baca map kan, kecuali jalan lurus doang, kita kan agak bodoh ya kalau ngelihat maps, atau kita apa cuma aku doang ya, pokoknya nggak bisa baca maps lah aku. Terus nanya sama bapak-bapak Gojek, Pak kalau mau ke arah Pantura tuh kemana ya gitu. Oh mbaknya salah, jangan kesini mbak harusnya gitu, mbaknya balik, nanti ada pertigaan tuh, ada pertigaan tulis kalau nggak salah, nanti mbaknya belok kiri deh, itu tinggal lurus aja nanti jalan Pantura gitu. Ya udahlah, ya iya aja deh, kita pokoknya kan nggak tahu juga ya. Nah di daerah situ kan emang rame, dan kita tuh aman, kita tuh merasa aman gitu loh guys, karena kan daerahnya rame ya, nggak ketemu hutan lagi. Wah alhamdulillah ya, wah kita nggak ketemu hutan lagi gitu kan. Terus abis itu kan buka mapnya, aku lihat mapnya 7 kilo, terus di dalam mapnya itu tulisannya 20 menit, kan emang kalau 7 kilo kan sekitar segitu ya, 20-25 menit lah. Dan kita dari situ itu jam setengah 8. Terus aku kan tenang ya, aku ya Allah alhamdulillah banget dapat kota gitu kan. Terus kita santai-santai aja tuh naik motor kan, sambil abis hujan kan, becek-becek gitu jalannya, naik motor lah biasa aja, jalan depan tuh ada orang tuh, kita masih aman juga, depan ada orang dan mulai masuk ke daerah hutan lagi nih. Terus kita gini, anjir ini daerah hutan lagi, kan aku bilang gitu ya. Terus iya nih daerah hutan, terus dia bilang ini, iya nih daerah hutan, semoga aja bapak depan tuh gak ngesen gitu kan. Baru aja 5 menit kita belum bilang gitu, si bapak-bapak depannya udah ngesen ke kiri guys, dia udah masuk kampung-kampung, dan kita cuman di dalam nggak di dalam hutan, emang jalanan itu di tengah hutan, bener-bener hutan gitu. Terus udahlah gitu jalan nih, mulai aneh nih, terjadi kejadian aneh ini di sini. Kita jalan lama, nggak nyampe ini ke Pantura, harusnya kan 20 menit ya, orang kita jalan dari yang kotak tadi ke situ tuh udah ada 10 menitan lebih kok, tapi ini gak nyampe-nyampe, dan aku gak ngeliatin map lagi dong. Terus si pacarku ini bilang, tolong dong liatin map berapa menit lagi gitu, kata dia. Aku bilang 6 kilo lagi kok, masih dekat, udah deket, aku bilang gitu. Terus nanya, belum genap 5 menit, dia nanya lagi, ini masih berapa kilo lagi sih, dia bilang gitu. 6 kilo, aku bilang gitu. Terus belum ada 5 menit lagi, dia nanya ada 5 kali nanya, pokoknya ini berapa menit lagi sih, dia bilang gitu. 6 kilo lagi, pokoknya tuh tinggal 15 menit lagi udah sampai, aku bilang gitu. Itu kan itu 15 menit karena emang jalanan sepi ya guys, dan lurus kan biasanya kan map kan udah tahu ya,
estimasi waktunya gitu loh. Terus kata dia, lah kok dari tadi kok 6 kilo terus sih gitu. Terus aku cek dong itu di Google Map, ya ampun ternyata Google Mapnya tuh nggak jalan, kita tuh kayak stuck di situ doang, tapi tuh motor kita tuh jalan terus. Terus aku langsung dekan, astagfirullahaladzim apaan ini gitu kan, kok nggak jalan nih Google Map. Terus aku lihat sinyal, oh ternyata nggak ada sinyal, aku mikirnya gitu kan. Nah ini HP aku restart lah, malah tambah nggak ada sinyal. Anjir, itu emang kita tuh emang bener-bener di situ doang, itu kita nggak jalan sama sekali dan nggak ada sinyal dan kita bingung banget. Terus kita ya udahlah jalan aja lah ya, nggak usah ngeliatin Google Map, nggak apa-apa gitu kata dia. Terus nggak ada 5 menit apa nggak ada 10 menit ya, pokoknya di situ tuh kita lama banget lah kerasanya lah, emang lama sih. Tapi tuh bener-bener serem, kanan kiri nggak ada lampu dan itu tuh cuma hutan doang. Terus di depan kita itu kayak ada kota, dan kota itu gede banget gitu, kayak rame banget. Anjir di kota rame banget, aku kan dalam hatiku gitu ya. Terus aku bilang sama pacarku, bentar lagi ada kota tuh gitu, sekitar 2 kilo lagi, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang, oh iya ya ada kota gede banget, dia bilang gitu. Kita yang hopeless di tengah hutan tuh emang kita merasa kayak punya tujuan gitu loh. Terus kita cuma ngeliatin kota itu doang, pokoknya kota itu gede, ada kincir anginnya gitu kan, terus gedungnya gede-gede pokoknya lah, kayak kota Jakarta gitu. Terus ada kincir angin, terus tengahnya tuh kayak ada jembatan gitu kan. Terus tuh itu tuh di Batang loh guys, Batang, kalian harus inget Batang. Dan kita masih nggak sadar itu. Terus kita masih jalan aja tapi nggak sampai, bener-bener nggak sampai. Dan kita ngerasa emang kita tuh di situ doang, tapi itu motor tuh jalan terus, jalan kan. Nah si pacarku ini makin lama kan makin kenceng ya, mungkin dia ngerasa nggak aman kan di situ karena kita nggak punya temen, cuman kita berdua doang satu motor. Dan abis itu kan masih hutan-hutan nih, kita masih ngeliatin, wah ada kota bentar lagi. Harusnya kalau 2 kiloan itu tuh bener kota gede itu depan kita guys, depan kita. Kalau 2 kilo tuh sejauh apa sih? 2 kilo kan cuman sini situ sih, kan gak ada 5 menit atau gak ada 10 menit kan. Tapi itu tuh bener-bener lama banget, kita gak sampai di kota itu. Si pacar kan makin kenceng ya, dia pasti kan tertuju sama kota itu juga. Aku juga sama, berharap pada keramaian gitu loh, kita kan udah gak kuat ya di dalam hutan gitu ya. Terus pacarku nabrak lubang karena dia ngeliatin jalan kan, dia cuma fokus ke kota itu. Dia tuh nginjek lubang gitu loh, dan brak, semua barang-barang kita jatuh karena seumprit lubang doang. Dan abis itu kan dan yang jatuh itu file-file penting kita guys, yang harus dikumpul ke supervisi. Otomatis kan mau gak mau kita harus putar balik ngambil itu barang dan nyantalin lagi ke motor ya kan. Dengan berat hati kita berdua balik lagi ke tempat barang-barang jatuh tadi dan mengambil semua itu, dan dengan ketakutan yang sangat besar karena kita emang bener-bener di tengah hutan berdua doang bawa satu motor, dan itu motor tuh udah kokrek, udah jatahnya ganti gitu loh. Pokoknya takut banget dah kita. Nah anehnya nih, abis itu kita jalan, itu kota udah hilang, udah nggak ada tuh itu kota lagi. Dan satu lagi, abis itu kita tuh dapet barengan seonggok mobil Fortuner hitam, aku ingat banget. Tapi ini mobil kenceng banget. Terus akhirnya mau nggak mau kita ikut kenceng lah ya, kita ikutin lah itu mobil ya sampai di Pantura. Dan anehnya lagi, satu hal lagi aneh, ini mobil langsung hilang guys, nggak ada tuh, udah nggak ada mobil. Dia nggak tahu belok ke kiri apa belok ke kanan, kita juga nggak tahu deh. Pokoknya langsung dapet aja tuh jalan Pantura. Kita langsung lemes berdua, ya Allah, alhamdulillah kita dijauhkan dari segala mara bahaya dengan kejatuhan barang-barang kita gitu. Terus aku lihat jam lah, wow, jam menunjukkan pukul 9, berarti kita tersesat di dalam hutan 1,5 jam. Terus
kan kita ngeliat lagi ya di Jalan Pantura tuh ternyata tuh nggak ada yang namanya gedung-gedung gede dan lain sebagainya. Terus tadi kota yang kita lihat tuh kotanya apa guys, sumpah ini udah guys segitu doang. Kalau kalian mau cerita-cerita horor tapi rada-rada kocak lagi sama aku, boleh request. Oke.